Modul 2, Norma Sosial dan Perilaku Beresiko. Topik 1, Norma Sosial. Apakah norma sosial itu? Norma sosial ialah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dipelihara, dijaga, dan ditaati oleh semua anggota suatu masyarakat. Norma bisa bersumber dari agama, undang-undang atau peraturan negara, adat, dan kebiasaan, serta kesepakatan masyarakat. Apa kewajiban remaja terhadap norma sosial? Setiap masyarakat di suatu wilayah bisa memiliki adat dan kebiasaan yang berlainan. Inilah yang membuat norma sosial bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Namun, yang lebih penting adalah kemauan dan kesanggupan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan norma tersebut. Hubungan lain jenis, apalagi yang terkait dengan hubungan seksual, merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam norma sosial. Untuk itu, para remaja layak memberi perhatian yang lebih terhadap norma tersebut. Usahakan agar jangan sampai melanggar norma. Seberapa jauh tanggung jawab remaja laki-laki dan perempuan dalam menaati norma sosial? Semua anggota masyarakat, termasuk remaja, harus menaati norma tersebut. Remaja laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam mematuhi norma sosial yang ada. Taat terhadap norma berakibat pada penerimaan dan pujian masyarakat. Seseorang akan diterima dalam masyarakat hanya apabila ia mau dan mampu mengikuti norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Sementara itu, pelanggaran norma menyebabkan penolakan dan pemberian hukuman dari masyarakat. Sanksi tersebut umumnya berupa hukuman sosial, termasuk pengucilan. Pengucilan sosial memang tidak begitu menyakitkan, namun seringkali orang yang dikucilkan akan merasa diasingkan dan tidak dianggap oleh masyarakat. Lambat laun, mereka akan berontak dan tidak menghiraukan masyarakat. Mereka bisa jadi malah akan melakukan tindakan asusila yang lebih ekstrim. Ini tentu saja bisa merugikan orang yang bersangkutan. Apa konsekuensi seseorang apabila melanggar norma sosial? Jika norma yang dilanggar juga merupakan norma tertulis yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, pelanggarannya akan diancam hukuman oleh negara. Apabila norma yang dilanggar juga merupakan kaidah agama, para pelaku akan terkena sanksi sesuai dengan agama masing-masing, baik sanksi di dunia maupun di akhirat kelak. Topik 2, Perilaku Beresiko. Perilaku ialah keseluruhan tindakan manusia yang didasari atas pengetahuan atau tindaktahuan, sikap, dan tindakan. Bagaimana suatu perilaku dikatakan beresiko? Perilaku yang dikatakan berisiko apabila perilaku itu bisa berpeluang mendatangkan kerugian. Kalau tidak menimbulkan kerugian saat ini, paling tidak perilaku itu bisa mendatangkan musibah pada masa mendatang. Ini dapat menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kerugian ini bisa berupa material, fisik, harga diri, rasa malu, kehilangan kesempatan,
kehilangan masa depan, dan seterusnya. Apa saja contoh perilaku yang berisiko? Beberapa perilaku seksual yang memiliki peluang yang sangat tinggi dan bisa menimbulkan berbagai kerugian kedua belah pihak yang melakukannya. Perilaku tidak aman itu antara lain seks sebelum menikah, gonta-ganti pasangan, sangsama, dubur atau mulut, dan berbagai hubungan seksual tidak normal lainnya. Dalam hal ini, masturbasi sebagai jalan keluar sementara bisa saja dikatakan tidak berisiko atau risikonya belum jelas. Namun, jika dilakukan terlalu sering, perilaku ini bisa menimbulkan risiko ketergantungan dalam bersenggama. Penggunaan kondom yang baik akan mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Namun, jika dilakukan bukan dengan pasangan yang sah, norma dan agama tetap menganggapnya sebagai perbuatan yang salah. Apa peran kita sebagai pelatih remaja sebaya dalam membantu remaja sebaya lain agar terhindar dari berbagai perilaku berisiko? Remaja perlu mengenal dengan baik berbagai perilaku berisiko dan sekaligus berusaha keras menghindarinya. Dalam kaitan dengan perilaku seksual, remaja perlu sangat berhati-hati agar tidak tergelincir ke dalam perilaku berisiko dan menerima akibat yang merugikan. Untuk hal-hal yang risikonya tidak jelas, seyogiannya ditanyakan kepada para pakar di bidangnya. Saling mengingatkan tetap risiko di antara remaja akan sangat membantu menghindari berbagai risiko yang akan mengganggu masa depan masing-masing.